Saudara DPD PDI Perjuangan memecat anggotanya Cinta Mega dari DPRD DKI Jakarta yang kedapatan bermain game slot saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Harun Masiku merupakan tersangka dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020, Harun Masiku belum juga berhasil ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita akan mengikuti pembacaan berita oleh Bung Kameramen yang semakin ngetop. Kebalik kali. Nah, Bung Alfian, ini ada hal yang sebetulnya sudah lewat, Bung Alfian, tapi karena waktu itu Bung Alfian masih di provinsi seberang, akhirnya kita belum bisa syuting. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bung Alfian soal dari liputan6.com, judulnya Cinta Mega ngaku main Candy Crush, mantan pemain, itu jelas game slot. Nah, nah Bung Alfian, ini dulu pernah ada kasus DPR RI ya, nonton film porno. Kemudian ini DPRD main judi. Nah, logikanya Bung Alfian, bapak-bapak yang main judi di gang aja itu bisa ditangkap, Bung Alfian. Ini main judi di ruang sidang viral, harusnya kan langsung ditangkap di borgol. Ini gimana, Bung? Perempuan ya, perempuan. Iya, perempuan. Wah, emak lagi main judi ya. Ada mega-meganya lagi. Perlu dikomentarin nih. Lanjut, Bung Alfian. Iya, Cinta Mega main judi di ruang sidang. Berarti Anda nggak cinta Mega. Mega namanya jadi jelek ya. Ente nggak cinta. Kalau orang cinta tuh harus menjaga kewibawaan. Jadi Bu Megawati itu si cinta, tolong ditegur itu. Main judi kan ada pasalnya loh. Pasal KUHP tuh ada, Bung Kameramen. Berjudi itu kena delik hukum itu. Ya. Apalagi ini tokoh publik, ada dua yang dia lakukan. Pertama kriminal, kedua keteladanan. Jadi ini bukan iseng-iseng Bung Kameramen ini, cara begini masalah serius. Karena bagaimanapun Anda ini anggota DPRD, betul, anggota Dewan yang terhormat. Ini kan Anda menjadi manusia yang tidak terhormat. Betul. Apalagi kalau Anda ternyata Muslim misalnya nih, kan saya nggak tahu nih. Iya. Jelas itu Bung Kameramen, berjudi itu adalah min amalis syaitan, perbuatan setan. Nah kan, kalau gitu berarti setan main-main tuh di DPRD DKI. Aduh, gimana sih Mpok ini ya? Ya jadi sekali lagi jangan sampai main-main nih bos ya. Begitu. Iya, Bung Alfian. Memang ini unik yang diberitakan oleh Liputan 6 karena dia langsung nanya ke pejudi. Karena pejudi tahu model game slot itu. Nah, Bung Alfian, sebetulnya menggelitik ya karena dia alasannya adalah itu game Candy Crush. Sedangkan Candy Crush itu sempat jadi banyak permainan anak kecil yang kita tahu tampilannya itu beda dengan game slot. Nah, kalau saya mau kasih tahu Bu Cinta Mega, harusnya Ibu bilang aja itu saya lagi habis ngedit video atau download, itu ada iklannya. Atau saya lagi nonton YouTube ada iklan itu. Kalau dia bilang itu Candy Crush, bohong ditutupi dengan kebohongan. Nah, Bung Alfian, itu di ruang sidang ya Bung Alfian. Kita nggak tahu dia di luar main game apa lagi, jenis slot apa lagi. Dan berarti kan ini pelajaran buat warga Jakarta, Bung Alfian. Jangan sampai kita punya anggota DPRD yang sebobrok ini lagi, Bung Alfian. Bagaimana, Bung Alfian? Iya, saya pikir teman-teman PKS, PKS di Jakarta, Partai Umat, P3 masih dapat 1, dan semua potensi politik umat Islam, Betawi 98% warganya Muslim, saatnya berbagi. Ya, kita kerja keras, ambil suara, menangkan, dan kembali untuk PKS yang ada sekitar 20-an jadi 30. Amin. Ya, Partai Umat mungkin karena baru nongol dapat 5 dah. P3 kembali ke 5 gitu kan. Sehingga semua yang nggak ada kejelasan kampanyenya dinolin lagi. Karena pemilu 2019 tuh orang pada bingung tuh bocah kapan kampanyenya. Tahu-tahu ada 8 DPR ya. Ya KPU KPUD ya, ente jangan kebanyakan makan duit haram lo, ntar lo diisi perut lo ada ulernya lo ya. Yang jelas buat pemirsa, Jakarta adalah milik Partai Islam. Kita buktikan pemilu 1977. Hari ini
kita punya posisi yang asik untuk membuat Jakarta menjadi basis politik umat Islam. Jadi P3 muncul kembali, jangan tinggal atuk doang, 5 ya, partai umat 5, PKS nggak apa-apa lah 30 ya, karena kemarin udah 20-an, 30 biar pada keren semua. Itu dari saya, Bung Kameramen. Iya, harusnya ada Mas Sumi juga tuh, Bung Alfian. Kalau diloloskan rezim. Mas Suminya perlu bertapak dulu. Bung Alfian, saya jadi sepakat apa yang disampaikan oleh Habib Rizik itu diberitakan dalam Suara Islam. Stop PKI secara total. Habib Rizik makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Nah, ini menurut saya bukan provokasi, Bung Alfian. Karena kan Harun Masiku, Juliari Batubara, banyak segenap contoh-contoh yang sebetulnya partai itu sadar diri membubarkan diri, Bung Alfian. Nah ini kan jadi kadang-kadang, Bung Alfian, kita yang menyuarakan atau menyampaikan, woi jangan pilih partai ini loh, banyak penjahatnya, woi jangan pilih partai ini loh, banyak sudah track recordnya. Tapi justru kadang-kadang atau lebih sering yang menyuarakan itulah yang dipenjarakan, Bung Alfian. Yang menyuarakan itulah yang dianggap provokasi. Pelakunya, wadah pelakunya itu nggak pernah diganggu. Ini penyakitnya di mana, Bung Alfian, di Indonesia ini? Ya, yang jelas Bung Kameramen, statement Habib Rizik ini sekarang menemukan momentum. Iya. Dulu ada nama Yusuf Muda Dalam, PKI. Dan banyak tokoh itu koruptor-koruptor tingkat tinggi pada zaman itu. Dan nggak ada yang berani ganggu-ganggu dia. Iya. Jadi artinya, ketika kejahatannya terus dilakukan tanpa argo lagi, sudah nggak ada batas lagi, mereka sedang istidrak mempertinggi tempat jatuh. Jadi kalau tadi disebut-sebut makzulkan Jokowi itu sudah disebut dengan petisi 100 oleh Pak Mudrik Sangidu. Iya, ini berita 2020. Iya, artinya udah ini kalau ditarik ke sini gitu, Bung Kameramen, dia semakin bertambah kuat barisannya. Jadi betul. Jokowi itu sudah selesai, di samping memang dia sudah akan berakhir periodenya, tapi secara nilai dia raportnya merah semua udah. Ya, merah gitu kan gitu. Merahnya merah negatif. Nah, tentang pembubaran PDI Perjuangan, menurut saya tinggal masyarakat kembali membaca ulang siapa yang mengeluarkan undang-undang outsourcing, siapa yang menjual Indosat, siapa yang bermasalah dengan BLB. Silakan saja diadakan penjelajahan, penelusuran, di searching secara proses hukum, sehingga tidak perlu kita kehilangan semangat untuk berani membela yang benar, kemudian ayo bung rebut kembali, karena ratusan puluhan para koruptor yang kalau diakumulasikan udah mendekati ribuan triliun. Betul. Masa orang satu aja sampai FPI suruh bubar? Ya, di PDIP itu dibubarkan merupakan sebuah konsekuensi logis sejarah dan nggak perlu ada yang marah. Masyarakat juga kalau di bawah jangan diancam aja, mereka setuju kok dibubarin. Iya benar. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian kan sudah lama sekali berada di partai politik lah ya. Antara di partai politik membahas politik gitu kira-kira ya. Nah, apa sih Bung Alfian yang membuat anggota DPRD atau DPR RI mereka kurang puas gitu, Bung Alfian? Minimal, maksudnya dengan gaji aja mungkin mereka udah cukup lah, Bung Alfian. Ngapain sih masih main judi? Itu loh lucunya. Dan mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk anggota DPRD yang mungkin insya Allah nanti akan dikuasai oleh partai-partai Islam? Apa pesan Bung Alfian untuk mereka, Bung Alfian? Janganlah membuat kesalahan merusak sejarah dan fokuslah untuk kebaikan. Itu gimana, Bung Alfian? Ya, yang pertama mereka udah punya gaji besar. Jakarta besar loh gajinya. Karena kan gaji anggota legislatif juga tergantung dari PAD dan konstruksi keuangan di tiap provinsi, kota, kabupaten masing-masing. Jadi nggak begitu sama persis karena dia dihitung dari situ. Nah, yang kedua, kenapa main judi? Ya karena iseng. Kenapa iseng? Otaknya kagak ada isinya. Ya. Dia kagak mikir, dia nggak merhatikan aspirasi masyarakat mana yang mau ditindaklanjuti. Udah nggak ada, memang otaknya otak apa kalau kata bahasa otak melebu gitu ya. Nah, terus yang kedua, untuk teman-teman PKS, Partai Umat, Partai PBB, P3 dan Partai Mas Sumi yang tegas sudah mendukung Pak Anies Baswedan, mari teruskan proses pengkaderannya, proses sosialisasinya. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Mas Sumi masuk pada peran-peran mengajak semua potensi Partai Umat Islam, Partai Islam untuk berpartisipasi. Mari kawal prosesnya, mari kawal DPT-nya, mari kawal PPK, PPS-nya, KPUD-nya, dan KPI Pusat. Bawaslu juga sebaiknya tahu diri bahwa Anda pengawas untuk
kejujuran dan keadilan penyelenggaraan pemilu, bukan malah ikut memprovokasi agar pemilu ditunda. Anda juga harus introspeksi. Saya pikir mungkin sebagai penutup, kepada semua masyarakat, semua pemirsa, pemilihan umum telah menanti kita. Mari menangkan aspirasi rakyat pribumi. Kaum muslimin pemilik sah republik akan merebut kemenangan politik 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.